Jadi Kristen mencoba menggabungkan dua Kristus. Yang satu yang asli hanya utusan Tuhan, yang satunya Tuhan. Makanya kalau saudara-saudara Kristen saya tanya nih, pastor pendeta saya tanya. Dan itu dibuktikan oleh publik. Ketika seorang pendeta saya tanya, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saya tanya, Pak Pendeta, Pastor, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata pastornya, pendetanya? Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Coba. Konteks ayat itu ya utusan ya. Ya memang harus kayak gitu. Apalagi coba mana hidup kekal yang Yesus janjikan? Apa syaratnya memperoleh hidup kekal selain itu? Adakah? Tidak ada. Gak ada, Bang. Jadi gini lah, Bang. Abang Juma, silakan. Sebentar. Aku juga nggak terlalu mendalam juga tentang apologi ini. Gini, Bang. Sekarang apa sih yang mendasari bapak-bapak gereja gitu kalau pola-pola pikirnya bisa mengatakan bahwa Yesus itu juga Tuhan gitu? Apa sih ya intinya itu sehingga apa coba? Bukan bapak pendeta, Bang. Masuk bapak-bapak gereja lah gitu. Ya, bapak gereja bukan. Paulus. Tapi gitu. yang di belakangnya ini. Paulus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepada mereka memakai namanya Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu harus tergenapi atau itu perkataan omong kosong aja? Harus tergenapi. Berarti harus ada yang menjadi ya. Berarti ada yang harus menggenapi itu. Siapa yang memakai nama Yesus? Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ateis menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai namanya? Ini taruhlah tanah air kita Indonesia sebelum merdeka tidak ada penduduknya. Ketika Indonesia masih kosong penduduk, masuk Islam. Islam memakai nama Nabi Muhammad. Ketika Kristen yang datang dari barat memakai nama Yesus. Kalau abang katakan menyesatkan, kalau kata abang menyesatkan, dalam hal ini konteks apa tuh menyesatkannya tuh dalam hal apa sih, Bang? Anggaplah kalau memang abang katakan Paulus tuh menyesatkan gitu kan. Anggaplah kalau abang katakan bahwa dan teman-teman mengatakan Paulus menyesatkan gitu kan. Paulus tuh menyesatkan dalam hal apa coba? Kalau kita melihat di dalam Matius 24 nomor 15, apa ya katakan Yesus di situ? Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita lihat Daniel 7:25 atau Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu duduk di tempat kudus. Apa tempat kudus itu? Tempat suci. Apa tempat suci itu? Gelar kerasulan, kenabian. Dia duduk di situ, pembinasa keji ini. Dia akan memutarbalikkan hukum dan akan menghentikan prosesi korban hari-hari, korban binatang hari-hari. Dia akan memutarbalikkan hukum dan dia akan kemudian menghentikan kurban hari-hari. Siapa itu? Yang tadinya Anda katakan adalah pembunuh, sadis. Kemudian dia duduk di tempat yang suci. Iya, Paulus masuk abang itu kan. Yesusnya yang mengatakan. Kita lanjut di dalilnya. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus sama Yohanes ya di Pulau Patmos ya apa? Itulah sang pembinasa keji. Itulah sang pembinasa keji yang menggenapinya. Ya, Sebentar Bang ya. Iya, silakan. Paulus ini kan apa sih, gini aku kembali lagi, apa sih benefit sama dia tuh hidupnya lo menderita loh Bang. Beberapa kali menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin kan gitu, kekurangan